Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Anissa Channel, di mana pada pertemuan kali ini saya akan kemudian membahas materi tentang limit fungsi aljabar bagian kedua. Materi ini merupakan matematika wajib kelas 11 semester genap. Nah, untuk yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol like dan subscribe videonya. Adapun kemudian kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, kemudian tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara memfaktorkan. Limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 4 dibagi X kurang 2. Nah, pembahasan atau cara penyelesaiannya dengan mensubstitusi langsung, maka diperoleh 2 pangkat 2 dikurang 4 dibagi 2 kurang 2, maka diperoleh 4 kurang 4 dibagi 2 kurang 2 sama dengan 0 per 0. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, ini tidak benar kan ya? Maka perlu kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, limit X mendekati 2, X pangkat 2 kurang 4 dibagi X kurang 2. Maka adapun cara penyelesaiannya, maka limit X mendekati 2, nah kita faktorkan dengan X kurang 2 dikali X tambah 2. Maka X dikali X diperoleh X pangkat 2, kemudian min 2 dikali positif 2, maka diperoleh min 4 dibagi X kurang 2. Sehingga limit X mendekati 2, maka untuk X kurang 2 kita eliminasi, maka tinggal limit X mendekati 2, X tambah 2, maka diperoleh. Nah, substitusi nilai X-nya dengan 2, maka 2 ditambah 2, maka diperoleh nilainya 4. Contoh selanjutnya menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan cara memfaktorkan. Misalkan limit X mendekati 0, nah X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 6X. Kemudian dibagi X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, adapun cara penyelesaiannya dengan mensubstitusi langsung, maka diperoleh X mendekati 0, maka ini kita ganti nilai X-nya dengan 0, berarti 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 6 kali 0 dibagi 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0, maka diperoleh 0 per 0, maka bentuknya tak tentu. Hal ini tidak dibenarkan, maka harus diselesaikan dengan cara memfaktorkan, sehingga diperoleh limit X mendekati 0. Nah, untuk X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 6X, kemudian dibagi X pangkat 2 ditambah 2X, maka limit X mendekati 0, ketika kita keluarkan nilai X-nya, maka ketika dikali masuk tetap memperoleh X pangkat 3, kemudian 3X pangkat 2, kemudian memperoleh positif 6X, maka kemudian begitu pun untuk X-nya dikeluarkan, maka ketika dikali masuk, maka memperoleh X pangkat 2, kemudian di X dikali 2, maka diperoleh 2X. Sehingga, untuk ini nilai X-nya kita eliminasi, sehingga tinggal limit X mendekati 0, X pangkat 2 kurang 3X tambah 6 dibagi X tambah 2. Setelah seperti ini kita substitusikan nilai X dengan 0, maka 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 ditambah 6 dibagi 0 tambah 2, sehingga diperoleh 6 dibagi 2 sama dengan 3. Menyelesaikan limit dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, ada suatu kondisi di mana suatu limit tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi ataupun dengan cara memfaktorkan atau pemfaktoran, yaitu salah satunya adalah limit fungsi yang berbentuk akar. Nah, untuk soalnya kita ketahui bahwa limit X mendekati 0, X dibagi akar dari 1 tambah X dikurang akar 1 kurang X. Nah, adapun cara penyelesaiannya dengan limit X mendekati 0, X dibagi akar 1 tambah X dikurang akar 1 kurang X. Nah, di sini kita kali 1 karena kita akan merasionalkan atau kita akan gunakan perkalian akar sekawan. Nah, sehingga limit X mendekati 0, X dibagi akar 1 tambah X dikurang akar 1 kurang X. Nah, kemudian kita kali. Nah, satu ini ketika
disederhanakan, maka seperti ini modelnya ya. Nah, kita ambil di sini yang akar 1 tambah X. Kemudian kenapa di sini positif? Karena di sini negatif. Ketika di sini positif, maka otomatis nantinya di sini negatif. Tapi karena di sini negatif, maka di sini positif. Nah, selanjutnya akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X dibagi akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X. Nah, ketika ini dibagikan tetap diperoleh hasilnya 1. Nah, untuk selanjutnya, limit X mendekati 0. Nah, ini kemudian kita kali masuk atau kita bisa gunakan kali silang. Tapi kita kali masuk saja ya, jadi sehingga diperoleh X dalam kurung 1 akar 1 ya tambah X ditambah akar 1 kurang X sehingga dibagi akar. Nah, 1 tambah X pangkat 2 karena sama-sama ya. Ini juga sama dan ini juga sama. Jadi tinggal kita pangkatkan. Kemudian ini ada kurang dan ada penjumlahan. Maka yang diambil itu yang lebih kuat pengurangan. Maka kurang akar 1 kurang X kemudian berpangkat 2. Nah, setelah seperti ini ini untuk akarnya kita eliminasi untuk lebih memudahkan. Maka ini ya. Maka diperoleh limit X mendekati 0, X kali akar 1 tambah X tambah akar 1 kurang X. Kemudian dibagi 1 tambah X dikurang 1 kurang X. Nah, ini untuk minnya kita kali masuk sehingga diperoleh. Nah, limit X mendekati 0, X akar 1 tambah X tambah akar 1 kurang X. Nah, ini ketika min 1 dikali 1 hasilnya kan min 1. Kemudian min dikali min X hasilnya positif X. Sehingga 1 ditambah X dikurang 1 kemudian ditambah X. Sehingga 1 dikurang 1. Nah, ini sudah habis ya. Sehingga diperoleh limit X mendekati 0, X. Nah, akar 1 tambah X tambah akar 1 kurang X dibagi 2X. Nah, ini X-nya bisa kita eliminasi juga sehingga tinggal 2. Maka limit X mendekati 0 akar 1 tambah X tambah akar 1 kurang X dibagi 2. Nah, ketika sudah seperti ini maka kita substitusi nilai X sama dengan 0 maka diperoleh 1 ini akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 dikurang 0 kemudian dibagi 2. Nah, akar 1 dikurang 0 kan hasilnya akar 1. Akar 1 ditambah akar 1. Nah, akar 1 itu ketika dikali akar 1 itu hasilnya 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2 kemudian dibagi 2. Maka diperoleh 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ingat ya, tidak semua limit berbentuk akar diselesaikan dengan mengalihkan akar sekawan. Sebelum menyelesaikan limit, harus dicoba dulu dengan menggunakan substitusi. Jika hasilnya berbentuk tentu, maka itulah hasilnya. Tapi, jika hasilnya tak tentu, maka baru diselesaikan dengan cara lain. Nah, sebagai uji pemahaman, silahkan selesaikan soal berikut. Nah, ini ya, ada 3 nomor, silahkan ditulis di buku latihannya. Itulah tadi pembahasan materi tentang limit fungsi aljabar bagian kedua. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami cara menentukan limit fungsi aljabar. Nah, untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.